Benar ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk. Makasih Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Sebelum kesini ada kegiatan apa tadi? Kebetulan Bu tidak ada kegiatan. Oh, baiklah. Sepertinya kamu ada keperluan dengan Ibu? Iya Ibu, sebenarnya ada sesuatu hal yang membuat saya pusing dan bingung kalau saya memikirkannya. Sekarang kamu tenang dan coba ceritakan pelan-pelan kepada Ibu hal apa yang membuat kamu bingung dan cemas. Begini Bu, saya dengan orang tua saya memiliki keinginan yang berbeda menyangkut masa depan saya. Oh, lalu? Karena kebingungan tersebut, saya tidak bisa konsentrasi pada materi pelajaran ketika belajar itu. Bukan hanya itu Bu, tapi saya juga sering merenung di kelas. Jadi, dari rasa kebingungan ini juga membuat kamu ingin menyendiri ya? Betul Ibu. Baik. Selain itu, apakah ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu saat ini? Selain kebingungan, dalam pikiran saya juga resah dan cemas Bu. Baiklah, jadi perasaanmu saat ini juga terganggu sehingga kamu resah dan cemas. Ya betul Bu, itu yang sekarang saya alami. Baik, jadi sekarang Ibu akan sampaikan bahwa pertemuan kita dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya mempergunakan sebaik-baiknya. Jika masalahmu belum selesai pada pertemuan kali ini, maka kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Ibu, saya setuju. Baik, tadi kamu mengatakan pikiranmu bingung dan kamu merasa cemas, resah. Nah, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Jadi begini Bu, saya kan sudah kelas 12. Setelah lulus, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu, Dulu pas SMP, saya punya cita-cita setelah lulus SMA, saya akan kuliah S1 di jurusan Teknik Informatika. Sayangnya, harapan saya itu bertentangan dengan harapan orang tua saya, Ibu. baik, tampaknya ada perbedaan prinsip dalam menentukan masa depan kamu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membedakan harapan orang tuamu dengan harapanmu? Saya kan ingin menjadi sarjana teknik informatika dengan kuliah S1 dan saya pengen semangat S1, sedangkan orang tua saya ingin saya kuliah di 3. Saya
karena orang tua saya memikirkan dua adik-adik saya juga yang masih biaya sekolah. Jadi orang tua saya ingin jika kuliah D3 biar saya cepat lulus dan bekerja dan bisa membantu membiayai sekolah adik-adik saya, Ibu. Baik, kalau Ibu boleh tahu, apakah hal ini berarti ada kesulitan keuangan dari keluarga kamu sehingga orang tua menyarankan untuk kuliah D3 saja? Mungkin begitu, Ibu. Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan keuangan, apalagi berapa gaji seorang ojek online seperti ayah saya. Hal apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar orang tua menyuruh kamu kuliah jenjang D3? Kalau D3 tanggung, Ibu, gak langsung S1, jadi capek, Ibu. Nanti kalau mau kuliah lagi harus S1 dulu, dan kebanyakan pekerjaan itu buat S1. Jadi kalau saya S1 yang penghasilannya juga lebih banyak untuk membantu biaya sekolah adik-adik saya. Lalu tindakan apa yang akan kamu ambil nantinya? Apakah akan berkuliah di D3 atau S1? Kayaknya sih akan tetap kuliah S1, Bu. Bagaimana dengan biaya kuliah kamu nanti jika orang tua kamu juga kesulitan biaya? Benar, Bu. Pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berkuliah di universitas negeri dan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih, dan saya akan kuliah sambil bekerja. Apakah nanti kamu tidak kesulitan untuk membagi waktu antara kuliah dan kerja? Saya rasa mampu. Saya akan mencari pekerjaan sampingan yang gampang saja. Tapi, apakah kamu memiliki keinginan untuk mendiskusikan hal ini dengan orang tuamu? Belum, Bu. Saya tidak berani. Takut jadi beban orang tua. Baik. Setelah mendengar apa yang kamu sampaikan, kamu belum mau mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan apa keinginan kamu kepada orang tuamu. Iya benar, Ibu. Saya ingin saya cepat selesai. Oke, baik. Sekarang Ibu meminta kamu untuk duduk, rileks, tenang, kemudian coba kamu pejamkan mata kamu. Sekarang coba kamu membayangkan bila nanti malam pada saat kamu tidur dan di dalam tidur kamu bermimpi bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuat kamu berani menyampaikan keinginan kamu kepada orang tuamu. Keesokan harinya kamu penuh dengan keberanian berbicara dengan orang tuamu, dan orang tuamu pun akan mempertimbangkan keinginanmu. Sekarang kamu bisa membuka matamu. Apa yang kamu rasakan bila bisa melakukan hal tersebut? Tentunya saya merasa sangat senang, Bu. Yang penting saya sudah menyampaikan isi hati saya. Tentunya dalam memberanikan diri untuk berbicara pada orang tua, tentunya ada hambatan seperti rasa pesimis, cemas, dan takut dengan jawaban orang tuamu nanti. Betul, Ibu. Saya deg-degan banget. Apakah sifat positif yang ada pada diri kamu? Saya orangnya dapat menerima kenyataan dengan lapang dada, Bu. Berarti siap dan tidak siap dengan jawaban orang tua kamu, sebaiknya kamu berusaha untuk mengerti keinginan orang tuamu. Baik, Ibu. Saya siap. Jadi, apa yang akan kamu lakukan agar bisa menyampaikan keinginanmu? Saya harus bisa menyampaikan semua pendapat saya dan keinginan saya kepada orang tua saya dengan waktu yang tepat.
Bagaimana kamu melakukan hal tersebut? Biasanya ayah dan ibu saya akan bersantai saat usai makan malam. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba bicara dengan orang tua saya, Bu. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari, saat keluarga kamu sedang santai, coba kamu berbicara secara baik-baik dengan orang tuamu. Saya yakin, jika kamu belajar terbuka kepada orang tuamu, mereka pasti akan memahami kamu. Baik, Bu. Selain kamu berbicara usai makan malam, kamu sebaiknya mempersiapkan alternatif cara pada waktu yang pas untuk berdiskusi dengan orang tua. Karena mungkin ketika malam hari, orang tuamu tuh kelelahan karena bekerja seharian. Jika pada saat situasinya nggak pas, saya akan berdiskusi dengan orang tua saya ketika weekend saya, Bu. Orang tua saya kan suka menghabiskan waktu di rumah kalau weekend. Tampaknya kamu sudah matang dengan rencana-rencana ini. Sekarang kalau ibu memberikan kamu skala penilaian antara 1 sampai 10, mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tua, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Kira-kira kamu di angka berapa? Level 8 kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya. Lebih baik lagi karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali. Ya, baiklah. Nampaknya kebingungan kamu sekarang sudah terjawab, bukan? Sudah, Ibu. Baik, Ibu senang kamu telah menemukan solusi atas permasalahan ini. Tapi, jika kamu tidak melaksanakan rencana kegiatan yang telah dirumuskan, maka kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan semua akan sia-sia. Iya, bagus. Iya, Bu. Saya akan melakukan kegiatan tadi, Bu. Ya, bagus. Nah, bagaimana Ibu mengetahui perilaku kamu sudah dilakukan dari perkembangan masalah ini? Komunikasi lewat WhatsApp aja, Bu. Baik. Terima kasih sudah mau bercerita dengan Ibu. Ibu akan menunggu hasil dari langkah yang kamu akan lakukan. Semangat ya, semoga berhasil. Iya, terima kasih juga Ibu sudah membantu saya sampai sejauh ini dan memberikan banyak solusi. Saya segera memberitahukan hasilnya kepada Ibu. Saya tidak akan lupa akan kebaikan Ibu. Saya pamit pulang, Ibu. Ibu. Iya, saya senang bisa membantu kamu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai observer yang dimana dari hasil pengamatan saya dari video konseling di antara konselor dan konseli, dimana konselor masih belum terlalu fokus kepada konseli dan dimana konseli juga masih belum terlalu percaya diri untuk berkonseling kepada konselor. Di sini konselor sudah menggunakan teknik-teknik yang ada dalam berkonseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.